Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini, Doni Priayi, dan hari ini gue akan mereview sebuah action figure. Action figure apa yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figurin out this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview action figure. Dan gue mohon maaf sebelumnya, gue nggak bisa rutin ngupload seperti dulu ya. Karena ya teman-teman tau lah ya, akhir tahun banyak banget pekerjaan di dunia nyata ya. Tapi hari ini gue akan mereview sebuah action figure. Dan action figure ini udah pasti kalian nggak tunggu-tunggu banget. Jadi hari ini gue mau mereview sebuah action figure. Action figure ini tuh buat anak 90-an pasti pada tahu lah ya. Ini gue beli juga karena untuk keperluan gue nostalgia. Jadi yang akan gue review hari ini adalah jadi karakter yang akan gue review hari ini adalah si King of Jamet. Ya, King of Jamet. Ini adalah si Yamet Yugi. Maksudnya Yami Yugi. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita lihat penampakan boxnya. Jadi seperti inilah dia tampilan boxnya ya, khas Figma. Jadi kelihatan langsung seperti ini. Nah buat kalian yang penasaran kenapa gua juluki dia si King of the Jamet ya, karena buat kalian yang nonton film Yu-Gi-Oh ya, si karakter Yugi ini stylenya itu Jamet banget gitu. Teman-teman bisa lihat rambutnya yang aneh ya bentuknya. Nggak akan ada manusia normal dan manusia abnormal yang pengen punya rambut seperti ini. Nirunya juga susah rambut ini. Teman-teman bisa lihat ya, rambutnya itu bentuknya aneh banget. Dan gaya berpakaiannya juga, bajunya itu nggak pakai tangan, terus aksesorisnya itu kayak ya Jamet gitulah. Makanya gue bilang King of the Jamet. Sorry ya buat fans Yugi ya. Jadi untuk membuka figur ini kita akan menggunakan jurus yang diajarkan kepada gua oleh Jiraiya dan Minato ya, Hokage keempat. Kita akan membuka segelnya dengan jurus pembuka segel ala ninja. Segel. Nah, udah kebuka segelnya. Nah, jadi untuk membuka figur ini seperti biasa kita buka dari atas, bisa juga dari bawah ya. Serot, serot, serot. Duh, kangen banget ya gua nyebut serot-serot. Udah lama nih nggak nyebut serot-serot. Nah, jadi seperti ini dia isinya. Jadi ada blister kayak gini, dan seperti biasa Figma itu untuk di box belakangnya tuh dia bentuknya kayak gini ya. Gua nggak tahu ini tuh apa. Buat teman-teman yang tahu ini apa, tolong tulis di komen ya, karena dia tuh kayak bisa digunting dan bisa dilipat kayak gitu teman-teman. Yuk daripada makin penasaran sama the King of the Jamet nih, yuk langsung kita lucuti saja dia dari blisternya. Jadi ini semua yang kita dapetin di paket figur ini. Pertama di sini kita dapat setan base. Jadi ciri khas dari setan base-nya si Figma ini adalah dia ada tulisannya di sini ya, ada ditimbul kayak gini Figma, ada tulisannya Made in Japan. Dan yang paling gue senang sama stain base-nya ini adalah dia tuh jadi kayak ada teksturnya. Nah, kalau seandainya si SHF punya kan ini ya plastik polos saja. Dan di sini juga kita dapat stand base-nya kayak gini ya, tuh kayak gitu. Dan ini bisa dicolok kayak gini. Dan ada artikulasinya seperti biasa di sini ya, tuh ada artikulasinya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya kita dapat plastik ziplock. Jadi ini adalah salah satu ciri khas dari Figma ya. Jadi Figma itu selalu ngasih plastik kayak gini ya. Jadi ini adalah buat naruh atau nyimpen part-part action figure teman-teman, jadi biar nggak kececeran ya. Jadi di sini ada tulisannya juga Figma, dan di sini juga disediakan kotak ya. Jadi ini bisa teman-teman tulis dengan spidol atau pulpen ya, misalnya ini aksesoris apa gitu ya, biar nggak ketuker. Selanjutnya kita dapat tangan yang lagi ngepal kayak gini, tangan yang lagi kebuka kayak gini, tangan buat megang kartu, tangan buat ngambil kartu dari deck, satu tangan kanan khas posenya si Yugi, dan satu tangan untuk ngupil. Jadi si Figma ini juga baik banget ya, dia selalu ngasih tempat buat nyimpen tangannya biar nggak berceceran seperti ini tuh. Jadi teman-teman
teman-teman tinggal colok aja di sini tuh. Dan kerennya lagi tempat penyimpanan tangannya ini juga ada tulisannya Figma di sini ya. Kita juga dapat pengganti mata ya. Jadi ini adalah mata Yugi yang ke depan lurus kayak gini. Selanjutnya kita dapat mata pengganti Yugi yang lagi melirik ke sudut kanan atas. Dapat face scope yang mata Yuginya lagi melirik ke kiri atas. Nah, tapi untuk yang face scope ini dia nggak bisa dicabut ya matanya. Berbeda sama yang tadi itu bisa dicabut, yang ini nggak bisa tuh. Kita juga dapat segepok kartu ya. Jadi kartunya itu seperti ini teman-teman. Ini detailnya bagus banget dan detail banget ya tuh, khas kayak Yugi di film kartunnya atau animenya atau komiknya kayak gitu. Nah, untuk tapi di bagian depannya dia nggak dicat ya sayangnya, terutama di bagian sini sayang banget. Dan kita juga dapat kartu yang satu butir kayak gini tuh, kayak gitu. Detailnya juga tetap mantep banget. Selanjutnya di sini kita dapat Millennium Puzzle, dan jujur untuk Millennium Puzzle-nya gua agak sedikit kecewa ya, karena catnya menurut gua cukup jelek menurut gua catnya, dan nggak kayak emas banget gitu ya, malah kelihatan agak plastik ya tuh, kelihatan banget ya. Mungkin di sini nggak begitu kelihatan. Detail-detailnya menurut gua cukup bagus sih, cuma permainan catnya aja yang menurut gua kurang ya. Tuh ada matanya di situ, dan di sini ada rantainya juga, dan rantainya ini beneran dari besi ya tuh, kayak gitu. Selanjutnya kita dapat duel disc di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, duel disc ini adalah tempat ya untuk permainan si Yu-Gi-Oh. Jadi nanti kartunya ini bisa dimasukin ke sini. Nah, nanti bisa keluar monster kayak gitu ya. Ini detailnya menurut gua cakep banget ya. Catnya gue suka cat warna metalik birunya di bagian sini. Ini bagus banget ya. Kartunya bagus banget, catnya rapi banget, gak ada celah ya. Scope-nya mantep banget. Ini tangan si Yugi-nya ini juga nanti kita bisa lepas dan pakai di tangannya Yugi, nanti kita coba. Kita juga dapat baju Yugi yang lagi terbuka kayak gini ya. Jadi ini ikonik banget. Yugi itu kan kalau seandainya dia udah berubah jadi mode duelnya, nah jadi bajunya itu sering dilepas di bagian belakangnya kayak gini tuh. Jadi di belakangnya ada pentolan kayak gini, nanti bisa dicolok di bagian belakang si Yugi. Dan yang terakhir tentu kita dapat si Yamet Yugi. Oke, di sini detail dan catnya si Yamet Yugi ini bener-bener keren banget ya, dan rapi banget, khas Figma ya. Jadi Figma itu kalau soal bikin anime-anime ya, karakternya udah nggak bisa diragukan lagi ya, juara lah ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk cat di matanya tuh, ini bener-bener bagus dan rapi banget. Scope-nya juga rapi banget. Dan yang paling gua aneh ya sama si Yamet Yugi ini ya, jadi kenapa Yugi ini gua sebut dengan King of the Jamet, karena rambutnya ini bener-bener jamet banget. Teman-teman bisa lihat ya, rambutnya ini bener-bener gak ada manusia normal atau manusia abnormal kayaknya yang bisa meniru gaya rambut si Yugi. Pertama, rambutnya ini bentuknya aneh ya. Jadi bentuknya tuh kayak bintang untuk di bagian belakang. Di tepi-tepinya ini warnanya ungu teman-teman tuh. Warnanya ungu kayak gitu. Di tengah-tengahnya ini warna hitam rambutnya. Nah, terus di bagian depannya ini jadi kayak rambutnya itu kayak bentuk-bentuk listrik kayak gitu, dan warnanya kuning teman-teman. Nggak bakal ada manusia yang bisa meniru rambut Yugi. Dan kayaknya rambut si Yugi ini turunan deh. Buktinya kakeknya si Yugi juga rambutnya kayak gini. Berarti dari lahir emang Yugi tuh rambutnya udah kayak gini ya. Nah, kenapa gua bilang si Yugi ini juga King of the Jamet, karena teman-teman bisa lihat dari gaya berpakaiannya ya. Jadi dia pakai baju kaos, nggak pakai tangan kayak gitu. Ini jamet banget. Dan teman-teman bisa lihat jadi aksesoris yang ada di lehernya, ada kayak tuh ada duri-durinya kayak gitu, tuh kayak gitu. Nah, untuk di bagian tangannya juga aksesorisnya jamet banget. Nah, jadi dia juga pakai ikat pinggang kayak gitu. Ikat pinggangnya juga jamet banget ya. Celananya tuh bagus banget sih catnya. Dan gue sukanya ini bener-bener kayak di komik atau animenya ya. Jadi bentuk celana dan lipetan-lipetannya itu khas banget ya si Yugi ya. Di bagian belakangnya juga di sini ada buat pocket buat dia nyimpen kartunya kayak gitu ya. Dan kalau gue perhatiin ini proporsi tangannya agak sedikit nggak berbeda ya dari komik atau filmnya. Teman-teman bisa lihat kan kalau di film itu tangan si Yugi ini kurus banget lengannya kan. Ini tuh teman-teman bisa lihat tangannya ini kayak keker gitu teman-teman, keker tuh kayak gini kan. Badannya malah kurus tuh. Badannya, tangannya keker. Perasaan tangannya ini harusnya agak sedikit lebih kurus ya. Tuh lihat teman-teman, sepatunya juga jamet banget tuh. Tuh, sepatu pantopel, terus ada aksesoris apa bintik-bintik besi-besinya kayak gitu tuh. Jadi matanya si Yamet Yugi ini bisa kita ganti ya. Caranya pertama kita harus buka dulu ini pelan-pelan poni listriknya kayak gitu. Tuh, buka bagian wajahnya seperti ini. Tinggal kita tarik matanya seperti ini. Lalu kita pasang lagi matanya seperti ini. Kita tutup lagi wajahnya dan kita pasang lagi poni listriknya.
Nah, udah jadi dah. Sekarang kita coba pakai baju yang lagi terbang ke belakang kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada bolongan kayak gitu ya. Jadi tinggal dicolok ke kayak gini. Nah, jadi di bagian sini teman-teman masukin dulu tuh ke bagian sininya. Ini juga nggak bakal merusak figur teman-teman ya, karena bahannya juga di sini karet lentur elastis kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin kayak gitu dan tinggal colok lubangnya seperti ini. Nah sekarang gue mau coba pasang untuk Millennium Puzzle-nya di sini. Pertama kita harus copot dulu kepalanya seperti ini. Tinggal kita masukin Millennium Puzzle-nya seperti ini dan tinggal kita pasang lagi kepalanya seperti ini. Oke, jadi mantap banget ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman pengen pakai Millennium Puzzle ditambah dengan ini agak sedikit takutnya rusak ya untuk di bagian sini catnya. Jadi gua nggak begitu saranin pakai Millennium Puzzle dan pakai mantelnya ini secara bersamaan, karena ini harus dipasang di sini ya teman-teman, di bagian lehernya tuh bagian sininya tuh. Jadi dia kayak ini tuh, jadi kayak agak kecekik gitu. Gua takutnya rusak di bagian cat di bagian lehernya ya. Jadi gua nggak begitu saranin pakai ini dan ini secara bersamaan. Nah, sekarang kita jadiin dia mode duel ya. Jadi ini duel disknya pertama kita cabut dulu seperti ini, dan di bagian sini juga bagian tangannya teman-teman bisa dicabut kayak gini. Setelah itu baru kita colok ke bagian tangan yang ada di duel disknya. Ini gua agak takut patah ya. Tuh kayak gitu. Terus kita ambil tangannya dan masukin tangannya di sini tuh. Jadi si Yugi udah mode siap tempur teman-teman. Sekarang gue mau ngecek untuk artikulasi untuk di figur ini. Pertama untuk di bagian kepala dia bisa noleh ke kiri, ke kanan seperti ini, bisa ke kiri ke kayak gini, ke kanan kayak gini, bisa digini-giniin juga. Dan untuk si Figma ini gue kurang senangnya, jadi lehernya ini mati ya. Jadi kayak McFarlane kayak gitu. Jadi lehernya ini langsung menyatu sama dengan dadanya, jadi dia nggak ada artikulasi di bagian leher, sayang banget. Bisa menengok ke atas nggak terlalu banyak ternyata ya, ke bagian bawah juga nggak terlalu banyak ya karena kalang sama dagunya kayak gitu. Ada butterfly joint di bagian bahunya bisa diputar 360 derajat juga. Tangannya cuma bisa ngangkat segini jauh ya, bisa lebih jauh lagi, tapi ini agak jointnya agak kayak lepas kayak gitu loh teman-teman tuh. Jadi joinnya itu bisa dilepas di bagian sini tuh. Kalau mau dibikin kayak gini bisa, tapi agak lepas kayak gitu. Gue kurang seneng ya. Dia bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh, mantap banget. Sikunya bisa ditekuk segini jauh. Sikunya juga bisa diputar 360 derajat. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Bahunya bisa dinaik turunin sedikit seperti ini. Di bagian dadanya nggak ada artikulasi sama sekali ya. Tuh gua nggak tahu kenapa mereka Figma bikin seperti ini. Mungkin ngikutin di filmnya ya, karena Yugi juga di filmnya nggak terlalu bikin action pose yang gimana-gimana gitu. Jadi nggak dibikin di sini ya artikulasinya. Tapi di bagian pinggangnya bisa diputar seperti ini tuh. Juga bisa digerak-gerakin sedikit kayak gini. Gampang lepas. Selangkangannya bisa segini. Aduh. Jadi selangkangannya bisa segini jauh ya, maksimal banget ya. Tadinya gua kira dia nggak bisa ngangkang terlalu jauh karena bentuk jointnya kalau dilihat dari depan tuh kayak gini teman-teman. Ternyata bisa ya, karena di bagian sampingnya teman-teman bisa lihat ya, di bagian sini. Jadi ada potongannya tuh kayak ngelengkung seperti ini. Bener-bener smart banget ya si Figma bikinnya tuh. Jadi dia bisa kayak gini tuh teman-teman tuh. Ini mantep banget sih Figma bikinnya. Walaupun dia nggak bisa naik turun kayak gini, tapi ini udah mantap banget menurut gua. Pahanya juga bisa diputar seperti ini. Bisa nendang ke depan segini jauh. Wah, ternyata ini dia nggak bisa nendang ke depan terlalu banyak, cuma segini doang. Dan ke belakangnya cuma segini jauh ya, karena sistem jointnya tuh seperti ini ya. Jadi sistem jointnya ini bikin dia bisa ngangkang ke kiri ke kanan, tapi ke depan dan ke belakangnya nggak bisa terlalu bagus. Lututnya bisa ditekuk sampai segini jauh, mantap banget. Kakinya bisa diputar ke kiri, ke kanan tuh seperti itu, tapi nggak terlalu banyak karena kalang sama di bagian celananya kayak gini. Dia juga bisa ke atas, nggak bisa ke atas ya tuh, nggak bisa karena kehalang sama celananya ini, tapi ke bawah bisa segini jauh doang. Dan ada artikulasi sedikit untuk ke kiri dan ke kanan seperti ini, dan ternyata dia nggak ada artikulasi untuk di bagian ujung sepatunya. Ini agak sedikit mengecewakan ya menurut gua. Dan untuk tinggi si Jamet ini sebenarnya tinggi aslinya itu adalah 13 cm ya, tapi karena rambutnya ini tinggi banget, kalau sampai ke
ke ujung rambutnya sekitar 15,5 cm. Oke teman-teman, jadi itu dia review singkat Figma 276 Yami Yugi atau King of the Jamet ya. Jadi ini adalah dari karakter anime atau komiknya Yu-Gi-Oh ya. Ini menurut gua cakep banget. Nah buat teman-teman yang anak 90-an sama kayak gua ya, pasti kalau seandainya punya action figure ini membangkitkan memori masa kecil ya. Karena ini filmnya kalau gua nggak salah zaman gua SD ya. Dan gua rasa teman-teman nggak bakal nyesel kalau beli action figure ini karena bener-bener keren banget menurut gue ya. Nah buat teman-teman yang pengen cari action figure ini, teman-teman bisa cari di Tokopedia ya. Jadi ini juga gue dapetinnya di Tokopedia. Ini juga nyarinya agak sedikit susah ya, karena ini juga barang lama ya. Dan ini gue dapetin harga termurah di Tokopedia itu harganya 1,1 juta. Dan maaf juga ya, gue nggak bisa ngasih linknya karena tempat gue beli itu cuma ada satu ya. Jadi ini udah gue beli, jadi udah habis sekarang. Nah buat teman-teman yang pengen cari bisa cari langsung di Tokopedia, di Shopee atau e-commerce lainnya. Cari aja, ketik tulisan Figma Yami Yugi. Nah buat teman-teman yang pengen nyari, semoga beruntung ya, dan semoga bisa dapetin harga di bawah harga yang gua beli. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Figma 276 Yamet Yugi ya, The King of the Jamet. Semoga bisa memberikan informasi dan referensi buat teman-teman yang pengen membeli action figure ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.